Desa Sebunga yang berada di Sajingan, Kabupaten Sambas, merupakan desa yang sangat indah. Udaranya masih begitu sangat segar jika hidup di sana. Mayoritas penduduk lokal di sana bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seperti salah seorang petani, sebut saja ia bernama Wanto dan Slamet. Mereka adalah tetangga yang tinggal di desa tersebut. Pekerjaan sehari-hari sebagai seorang petani di sawah dan juga ladang. Bahkan, untuk memasak saja, mereka memilih menggunakan kayu bakar ketimbang menggunakan gas LPG. Kata mereka, memasak air menggunakan kayu lebih enak dan segar ketimbang menggunakan gas LPG. Hal itu sudah ia lakukan sejak zaman dulu, sehingga tidak heran jika Wanto dan Slamet kerap mencari kayu bakar bersama di desanya tersebut. Suatu ketika pada tanggal 31 Maret 2023, Wanto dan Slamet pergi mencari kayu bakar bersama di sebuah ladang. Sedikit demi sedikit, kayu bakar tersebut mulai dikumpulkan. Saat mereka berjalan di belakang rumah kosong, berharap di sana ada ranting kayu yang banyak. Namun siapa sangka, mereka justru menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Wanto dan Slamet menemukan tulang manusia yang menjulur dari tanah. Awalnya saya kira itu adalah kayu kering. Namun saat saya hampiri, ternyata tulang manusia, ujar Wanto. Wanto lanjut bergegas menyuruh Slamet untuk melapor ke RT setempat. Saat ketua RT datang ke TKP, mereka lalu menggali tanah tersebut yang dipendam hanya kedalaman setengah meter. Dan ternyata ditemukan tulang-tulang manusia yang masih mengenakan behel dan juga gelang. Bahkan ditemukan juga di samping tulang tersebut terdapat salah satu kunci penginapan yang diduga kunci tersebut milik tempat penginapan yang tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut. Lalu ketua RT pun segera melapor temuannya itu kepada polisi. Saat polisi datang ke TKP, polisi dibantu bersama dengan warga mengevakuasi tulang-tulang itu. Keesokan harinya, polisi menyelidiki tempat penginapan yang diduga penginapan yang ada di sana adalah pemilik kunci yang telah ditemukan bersama dengan tulang belulang sebelumnya. Lantas benar saja, penginapan tersebut mengaku bahwa kunci itu memang miliknya. Kemudian, pihak penginapan mencari tahu informasi siapa yang telah menginap pada waktu itu. Tidak butuh waktu lama, pihak penginapan kemudian memberitahu polisi bahwa yang menginap pada waktu itu adalah Sri Mulyani. Menurut informasi, Sri Mulyani sendiri merupakan warga Pontianak. Namun polisi tidak sampai di situ saja. Dalam melakukan penyelidikan, polisi lantas langsung mendatangi rumah Sri Mulyani untuk memastikan apakah benar yang meninggal sesuai dengan apa yang telah ditemukan oleh polisi. Saat polisi mengetuk pintu rumah orang tua Sri Mulyani, betapa kaget dan terkejutnya beliau, dan lalu orang tuanya pun menceritakan bahwa anaknya memang telah pergi dari rumah sejak 6-7 bulan yang lalu dan sama sekali tidak memberikan kabar. Bahkan orang tuanya mengaku sudah mencari ke sana kemari namun tidak ada. Bahkan orang tuanya sempat mendapatkan kabar bahwa anaknya ada yang mengatakan telah pergi bekerja di Malaysia. Namun anehnya, mengapa ia tidak pamit kepada kedua orang tuanya kalau memang ia bekerja di Malaysia? Mendengar cerita itu, polisi lantas mengajak orang tuanya ke rumah sakit dan menunjukkan tulang belulang yang sebelumnya ia temukan. Saat mereka tiba di rumah sakit, kakak Sri Mulyani yang bernama Yuliansah meyakini bahwa tulang yang ditemukan itu adalah adiknya. Saya yakin itu adalah jasad adik saya. Saya kenal dengan behel yang dipakainya, serta gelang yang dipakainya, dan saya yakin itu adalah adik kandung saya, ujar kakak Sri Mulyani sambil menangis. Namun untuk memastikan kalau itu adalah jasad Sri Mulyani, kemudian tulang-tulang itu dibawa ke rumah sakit Jakarta untuk dilakukan tes DNA. Dan benar saja, setelah pihak keluarga menunggu kurang lebih 2 bulan lamanya, akhirnya jasad tersebut sudah dipastikan bahwa itu adalah Sri Mulyani. Dan pada akhirnya, pada tanggal 31 Juli tahun 2023, jasad Sri Mulyani dipulangkan ke rumah orang tuanya. Saat ambulan tiba di rumah duka, orang tuanya menangis histeris dan tidak percaya bahwa anaknya yang selama ini dicari ternyata telah meninggal dunia. Dan pada hari itu juga jenazah korban kemudian dimakamkan. Lantas siapa sebenarnya yang telah tega membunuh Sri Mulyani? Dan bagaimana semua itu bisa terjadi? Jadi begini ceritanya guys.
Sekitar tahun 2020, Sri Mulyani berkenalan dengan pria yang berinisial W. Pria tersebut bekerja sebagai abdi negara, yaitu seorang anggota TNI. W sendiri ditugaskan di Kabupaten Sambas. Karena merasa cocok, mereka berdua memutuskan untuk berpacaran. Dan pada tahun 2021, W dan Sri memutuskan untuk bertunangan. Tampaknya W menunjukkan bahwa dirinya memang ingin benar-benar serius dengan Sri. Setelah bertunangan, W kerap sekali menyuruh Sri untuk datang ke Sambas menemuinya. Ongkos ke sana pun ditanggung oleh W. Jadi, Sri memang sering bolak-balik dari Pontianak ke Sambas untuk menemui tunangannya yang bekerja di sana, ujar Yuliansah, kakak Sri. Namun seiring berjalannya waktu, dikabarkan tunangan mereka harus kandas di tengah jalan. Karena W ini sering ketahuan selingkuh oleh Sri, sehingga Sri memutuskan untuk mengakhiri tunangannya tersebut. Dan akhirnya mereka berdua lost kontak dan tidak berhubungan lagi. Namun pada tanggal 22 Desember tahun 2022, Sri pergi dari rumah menggunakan sepeda motor tanpa berpamitan kepada kedua orang tuanya. Saat itu, Sri menuju ke Sungai Raya, ke rumah seseorang bernama Dedi yang merupakan teman dari mantan tunangannya untuk menitipkan sepeda motor yang dia bawa. Sri kemudian meninggalkan kota Pontianak dan pergi menuju Kabupaten Sambas untuk menemui mantan tunangannya itu. Sesampainya di sana, ia meminta pertanggungjawaban kepadanya bahwa dirinya telah hamil. Namun W justru tidak mengakui perbuatannya. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah tidak lama bertemu. Mendengar perkataan itu, Sri kemudian menampar W sambil menangis. Dan Sri mengancam jika tidak mau bertanggung jawab, maka ia akan melaporkan ke polisi militer pada esok harinya. Setelah itu, Sri pun kemudian pergi begitu saja. Ia pergi ke sebuah penginapan yang sebelumnya telah ia sewa. Pada tanggal 23 Desember tahun 2022, Yuliansah, kakak kandung Sri, mencoba menghubungi Sri melalui chat. Namun Sri membalas pada tanggal 24 Desember. Lalu, kakak Sri juga menghubungi W dan menanyakan keberadaan adiknya tersebut. W mengaku bahwa dirinya sempat bertemu dengan Sri sebentar dan mengatakan bahwa Sri akan pergi ke Malaysia untuk bekerja. Namun anehnya, Sri tidak pernah mengatakan hal itu kepada keluarga. Karena merasa khawatir dengan adiknya tersebut, sang kakak bermaksud mencoba menanyakan keberadaan Sri telah pergi kemana. Hingga sampai pergantian tahun, tepatnya tahun 2023, pada bulan Januari tanggal 21, ada nomor baru yang mengaku sebagai Sri. Menghubungi pihak keluarga, ia memberikan kabar bahwa dirinya mengaku sudah berada di Malaysia, sambil memberikan foto paspor. Namun anehnya, setiap ibu atau ayahnya ingin menelpon atau video call, Sri selalu menolak, dan alasannya ia sedang bekerja dan lain sebagainya. Dan anehnya lagi, Sri jarang sekali menghubungi keluarganya untuk memberikan kabar. Hal itu jelas berbeda dari sebelumnya. Dan pada tanggal 1 Juni, keluarga didatangi oleh pihak kepolisian atas petunjuk kunci penginapan yang sebelumnya ditemukan bersama dengan jasad Sri. Lantas benar saja, saat keluarga datang ke sana, sang kakak mengenali behel yang dipakai oleh Sri, serta gelang dan juga pakaian yang dipakai olehnya sebelum pergi dari rumah. Dugaan awal bahwa pelaku pembunuhan adalah sang mantan tunangan, seorang oknum anggota TNI berinisial Pradawe. Dan Pradawe kini sudah diamankan meski belum dijatuhi hukuman penjara. Karena saat video ini dibuat, kasus ini masih diselidiki lebih dalam oleh Pomdam 12. Bahkan kabarnya, kini berkas perkara kasus pembunuhan Sri Mulyani telah dilimpahkan ke Pomdam 12 Tanjung Pura, Koauditur Militer pada Selasa, tanggal 8 bulan 8 tahun 2023. Semoga kasus ini segera terungkap dan pelaku segera dihukum seberat-beratnya. Dan untuk almarhum Sri Mulyani, semoga amal ibadahnya diterima oleh Sang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan keberkahan. Demikianlah cerita kriminal kali ini. Sampai jumpa di cerita kriminal berikutnya.